Shalom, saya Vivit Tampu Bolon. Saya sedang mengikuti lomba khotbah yang diadakan oleh STTB The Way Everyone Can Preach untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan RI. Merdeka, merdeka, merdeka. Wow, luar biasa. Betapa kita mau bersyukur kepada Allah sebab kita diberikan suatu kemerdekaan atas bangsa dan negara yang kita cintai. Betapa luar biasanya Tuhan mengasihi bangsa dan negara ini, sama seperti Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, di dalam kita hendak mengintrospeksi ataupun berkontemplasi terhadap anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau mengambil waktu untuk merenungkan, masih adakah belenggu-belenggu yang mengikat di dalam kehidupan kita ini? Segala hawa nafsu dan kehendak yang menguasai kehidupan kita ini. Apakah kita masih terikat dengan roh kemalasan? Apakah kita masih terikat dengan segala kehendak dan hawa nafsu, seks bebas, pornografi, narkoba, ataupun juga mungkin game online, ataupun segala perkara-perkara lain yang membuat hubungan kita menjadi jauh dengan Tuhan? Saudara yang terkasih, inilah waktu yang tepat untuk kita melihat keberadaan diri kita. Jika kita menyadari bahwa diri kita masih terbelenggu, masih ada ikatan-ikatan yang membelenggu kita, adalah baik kita untuk mencari kebenaran. Sebab di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 dikatakan di sana adalah bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Oleh karena saudara-saudara yang terkasih, adalah baik jika di dalam waktu-waktu kita, di dalam hari-hari kita, kita memasukkan sebanyak-banyaknya kebenaran firman Allah. Kita membaca kebenaran firman Allah, kita merenungkannya, dan juga kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka sebab firman itu adalah kebenaran yang memerdekakanmu, maka segala keterbelengguan itu, maka segala keterikatan itu, maka segala hal-hal yang membuat kita terpisah daripada Allah, oleh karena segala kehendak kita itu akan dimerdekakan, akan dipatahkan kuasanya. Saudara yang terkasih, firman Allah juga berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang diberikan kepada Allah dan diberikan dan dibayar secara lunas. Oleh karena yang muliakanlah tubuhmu bagi Allah. Saudara yang terkasih, saya hendak memberikan suatu kesaksian tahun-tahun pertama di dalam pertobatan saya. Pada saat itu, dari berbagai keterikatan saya, salah satunya saya terikat dengan hal merokok. Tetapi saat saya memulai membuka hati saya, membuka pikiran saya, dan membawa diri saya di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mulai membaca kebenaran firman-Nya pada hari pertama. Saya membaca firman Tuhan. Begitu saya selesai membacanya, kemudian tanpa sungkan dan ragu, dengan santainya saya kembali merokok. Memasuki hari yang kedua, saya kembali melakukan perkara yang sama. Saya membaca firman Tuhan. Setelah itu saya kembali merokok. Tetapi pada hari yang kedua mulai terjadi sesuatu yang saya merasa tidak nyaman di dalam batin saya, di dalam hati saya. Seperti ada sesuatu yang memberontak, seperti ada sesuatu yang membuat berisik di dalam batin saya. Saya tidak tahu apa. Dan pada hari yang ketiga, saya kembali melakukan perkara yang sama. Saya membaca firman Tuhan.
pada saat saya hendak kembali merokok, tiba-tiba di dalam hati saya timbul suatu hasrat untuk menghentikan kebiasaan buruk ini. Wow, betapa luar biasanya. Dan mulai saat itu, pada hari yang ketiga itu pula, saya berhenti merokok hingga pada hari ini. Dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang mudah. Tuhan bebaskan saya oleh karena kebenaran firman-Nya itu dari segala belenggu keterikatan dalam hal merokok. Oleh karena saudara yang terkasih, hari-hari ini isilah hidup kita, pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Allah. Sebab kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Kebenaran itu yang akan membebaskanmu dari segala belenggu-belenggu keterikatan. Kebenaran itu akan membawa hidupmu kepada kehidupan yang sungguh menyenangkan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk waktu yang sudah saya berikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya mau berdoa agar Indonesia diberkati oleh Tuhan. Jayalah Indonesia, majulah Indonesia, bebaslah Indonesia dari segala keterikatan, bahkan dari segala belenggu penularan virus COVID dan dari wabah COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.